Beraksi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang di podcast Beraksi, tempat ngobrol santai penuh makna dan inspirasi. Hari ini bersama saya Ismani dan kita kedatangan narasumber yang merupakan sosok inspiratif ya teman-teman, terutama buat yang lagi merintis usaha atau teman-teman yang lagi punya mimpi untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, narasumber kita ini adalah Kakak Quratul Ayuni yang merupakan seorang pelaku ekonomi kreatif yang punya cerita dan kisah di balik perjuangannya dalam merintis usaha hingga bisa sukses dan terkenal seperti saat sekarang ini. Kita langsung saja sapa Kakak Quratul Ayuni. Kakak, terima kasih sudah hadir di podcast kita hari ini. Kita akan nantinya mengulik cerita di balik perjuangan Kakak ini dalam merintis usahanya. Nah teman-teman, kita langsung saja minta Kak Yuni buat perkenalan dan ngenalin usahanya. Lalu kita mau dong Kak diceritain juga gimana sih awal mula Kakak merintis usahanya di Art Farms Durian ini dan kenapa Kakak memilih durian sebagai fokus utamanya. Oke, terima kasih Kak Nani udah mengundang kita di acara podcast di Disporpora ini. Alhamdulillah ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali bagi kami. Selain untuk media promosi Art Farms Durian sendiri, ini juga mensupport, Disporpora selalu mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di Art Farms Durian. Awal mula berdiri Art Farms Durian itu kita berdiri pada tahun 2017 itu udah running di 8 tahun. Alhamdulillah semua proses yang kami jalani, semua proses yang kami hadapi itu sudah kami lewati. Dari awalnya jatuh bangunnya, alhamdulillah. Kenapa kami memilih durian sebagai produk yang akan dijadikan produk olahan? Itu pertama, Kabupaten Padang Pariaman, yaitu tepatnya di Kaitana, memiliki buah durian yang terkenal dengan kelezatannya, ya Mas ya. Jadi dengan potensi yang ada di daerah kami berpikir bagaimana cara menaikkan nilai jual dari buah durian tersebut. Dulu kami hanya melihat di luaran atau di luar kota sana yang nggak memiliki potensi durian tapi memiliki olahan durian. Jadi suatu pertanyaan besar bagi kami, kenapa di daerah kami yang memiliki buah durian yang sangat banyak tidak ada yang menaikkan nilai jual durian tersebut. Alhamdulillah dalam proses perjalanan tersebut akhirnya durianlah kami jadikan produk unggulan atau produk yang kami jadikan bisnis hingga saat ini gitu. Banyak yang kami hadapi mulai dari masa pandemi, akses jalan nasional yang putus 2 kali. Alhamdulillah semua itu nggak luput dari perjuangan yang harus bagaimana cara kami untuk bertahan hingga saat ini gitu. Lalu untuk tantangan terbesar Kakak nih selama perjuangan Kakak di Art Farms Durian ini apa sih dan gimana Kakak menghadapi tantangan yang berat gitu Kak? Kalau untuk tantangan terbesarnya pastinya bagaimana menjaga kepercayaan pelanggan, menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antar pemasok durian atau petani durian. Jadi caranya bagaimana? Yaitu dengan kami konsisten atau kami mau berinovasi, mau mendengarkan nasihat atau masukan dari customer. Kami selalu menjaga kepercayaan menjaga kepercayaan customer. Bagaimana produk itu, misalnya ada kesalahan pada produk, kami akan bertanggung jawab dan menggaransi produk tersebut. Dan dari segi untuk petani, kami menjaga hubungan baik selalu dengan petani dengan pemasok durian agar kualitas durian yang kami inginkan itu dapat kami dapati dengan baik gitu. Pernah nih Kak ada cerita, pernah dulu dengar nih Art Farms Durian ceritanya dulu mulai dari kedai-kedai yang kecil gitu, terus dari pintu ke pintu itu gimana sih Kak ceritanya, coba ceritain nih Kak gimana ya? Jadi dulu mungkin awalnya 2017 memulai itu usaha kita tuh memang awalnya dari rumah ya, kita dari rumahan, dari pertama penjualan itu by online. Jadi kita jual di online melalui Facebook. Awal launching dulu tuh di Facebook. Jadi lalu saya mulai merambah untuk menjadikannya di Facebook itu kayak kita punya agen di setiap kota. Awal-awalnya seperti itu, alhamdulillah semuanya terus meningkat, semuanya terus berproses. Kita punya gerai, akhirnya punya gerai di tahun 2019.
2019 akhir, 2020-nya dihadang pandemi. Ya, alhamdulillah setelah 4 tahun sempat buka outlet di Padang. Cuman kita tutup karena ada beberapa hal yang nggak cocok. Di sana kita belajar bahwasanya bagaimana target market Arfam itu arahnya kemana. Itu di outlet Padang. Setelah itu 4 tahun setelah itu kita buka di outlet, pindah ke cabang kayu tanam yang baru sekarang. Oh iya. Ya, yang outlet yang lebih besar, alhamdulillah, yang lebih luas parkirannya dan lebih banyak customernya. 2000 kemarin 2000 berapa tuh? 2025. Kami ambil gebrakan lagi, buka cabang di Bukit Tinggi, Padang Luar, dan alhamdulillah lagi dihadang kembali oleh akses nasional ya, bencana jalan putus. Jadi dengan kejadian-kejadian seperti itu bukan buat kami untuk menyerah. Terus nih Kak, kan orang-orang nih udah pada tahu nih namanya Arfams Durian gitu kan. Kenapa sih asal mulanya Arfams Durian nih, kenapa namanya Arfams gitu Kak? Apa ada cerita dan kisah di baliknya apa gimana? Oke, Arfams ya. Jadi usaha ini kebetulan saya sama kakak saya. Jadi ownernya berdua. Jadi kami kolaborasi. Kakak saya bagian produksi dan saya bagian marketing atau bagian brandingnya. Arfam sendiri sebenarnya adalah nama keluarga atau nama papa. Jadi Ar-Rahim Family. Ar-Rahim Family. Jadi mengangkat nama papa. Mudah-mudahan dengan nama ini meringankan beban beliau di akhirat nanti dan buat bangga beliau punya anak seperti kami gitu. Jadi kami keluarga besar, tujuan kami pun Arfam ini membesarkan nama keluarga, nama papa. Jadi dengan usaha berdua mudah-mudahan kedepannya, sekarang cabang yang di Bukit Tinggi juga untuk adik. Untuk adik. Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti juga adik-adik atau kakak-kakak yang lain memiliki store masing-masing juga. Jadi mudah-mudahan kami menjadi pembangkit batang terandamnya gitu keluarga kami. Arfam itu Ar-Rahim Family, nama papa. Jadi kami berkeluarga itu ada 8 beradik kakak, 6 cewek, 2 cowok. Jadi situ asal mulanya Arfam itu. Makanya dijadiin brand aja lah. Sebenarnya Arfam ini awalnya juga Arfam hijab. Hijab? Iya, sebelumnya saya juga di hijab. Berarti belum durian, belum gitu sebelum ya? ada durian emang di Arfam hijab, emang udah pegang brand Arfam. Kebetulan juga sama kakak, tapi kakak yang di Jakarta kan. Pas nyampe pulang mikir-mikir brand apa ya, yaudahlah kita naikin aja brand Arfam lagi karena juga beradik kakak juga kan. Yaudahlah kita pakai, akhirnya Arfam itu diganti yang hijab jadi durian, jadi Arfam Durian sampai sekarang. Jadi dari produknya ada berapa tadi Kak olahannya? Kalau diaktifkan semua ada 30 ya? 30 untuk sekarang ini ya. Cuman kadang-kadang ada permasalahannya produk itu dari segi ketahanan, terus dari segi misalnya lambat berjalan. Oh iya. Ya kadang dia weekend aja baru ready-nya gitu. Karena ketahanannya nggak lama gitu. Jadi kadang-kadang waktu-waktu tertentu gitu dia diredikannya gitu. Kalau produk yang pertama kali dulu apa itu Kak, yang waktu pertama kali? Produk pertama kali itu pancake durian. Pancake durian. Iya, karena dulu mikir kan, dulu ada pancake Medan kan ya. Jadi ada pancake Medan. Kita coba lah gimana cara bikin pancake. Dulu awal-awal kita posting kan, ada yang tadinya nggak jualan niatnya cuma ngepost. Kebetulan kan emang anak di kafe bisa motret lah dikit gitu, posting udah nanya dijual nggak, udah kita jual. Dengan inisiatif itu kita jual. Ternyata dari satu orang tuh mereka bilang, ada makanan kota di kampung gitu kan. Tapi ngomong kayak gitu kan. Dari post-posan mereka lah, dari mereka review mereka kebanggaan mereka ada makanan kota di daerah gitu. Alhamdulillah menyebar luas dari Facebook semuanya menyebar luas. Akhirnya setelah itu setelah itu baru kita door to door, masuk kantor ke kantor, keluar kantor gitu. Terus sekarang karyawannya udah berapa banyak sih Kak di setiap outletnya tuh? Kalau untuk yang di kayu tanam ada 15 orang. Sekarang 15, kalau yang di Bukit Tinggi sekarang ada 6. Iya, 6 orang. Kemarin waktu kita
kita ada bencana itu Kak, waktu ada Galodo ya, banjir itu gimana Kakak menyikapinya tuh Kak? Pasti banyak jatuh banget gitu ya, jauh banget ininya pelanggannya udah pada ini ya, Iya, karena pasti. ditutup jalan aksesnya gitu kan. Ya, bagaimana menghadapinya? Tetap harus semangat. Semangat semangat ya. Tetap harus Walaupun semangat. pernah ini pasti ya drop banget rasanya. Drop pasti, kalau drop pasti pandemi, pernah tutup tuh 3 bulan. Tutup 3 bulan, emang nggak buka emang. Tokonya yang tutup, tapi alhamdulillah tetap kita Tetap online ya. Ya kita antar ke rumah-rumah sampai ada kurirnya tuh waktu pandemi. Kalau jalan putus, ya kita datangilah kantor-kantor yang masih aktif. Mereka pasti butuh makan kan, Iya. dan mereka pasti kangen juga olahan kita. Kita datangilah ke kantor-kantor dinas, kita datangi ke bank-bank terdekat. Kayak gitu caranya bertahan lagi. Kalau enggak, yang nggak bisa bertahan kalau kita menunggu nggak mungkin. Iya benar emang kita harus yang turun gitu kan. Tapi kakak sendiri langsung turun apa karyawannya aja? Pastinya dari kita dulu turun. Dulu ya. Pasti untuk ngajarin mereka juga, pasti kita juga yang bawa mereka dulu kan. Tapi kalau mereka udah bisa kita ajarkan, paling nunggu di parkiran aja lagi. Iya. Tapi kebanyakan sih, apalagi kalau dinas-dinas, merekanya lebih taunya ke personalnya. Jadi mereka tuh belinya ke kita. Ya, gitu. lebih sukanya Iya, ke kakak gitu. Coba kalau yang lain tuh mereka, Kak, kami nggak diacuhin Kak, kayak gitu kan. Iya. Iya, karena orang lebih kenal sama kakak gitu kan. Iya, jadi itu enggak sih. Tapi alhamdulillah karena kami udah terbiasa dari awal, emang door to door, emang udah terbiasa ditolak, udah terbiasa diajukan. Jadi udah biasa aja gitu. Berarti emang gini ya, kalau kita jualan pasti ada ditolaknya gitu kan. Itu gimana sih kakak buat semangatin dirinya? Pasti kalau saya sih ya, kalau udah ditolak ya sedih, udah mundur gitu. Pasti ada masa. Kadang kan kita kasih tester ya. Iya. Kadang awal-awal itu ada juga yang nggak mau, padahal tester itu gratis kan, maksudnya itu tinggal nyoba aja gitu. Nyoba juga nggak mau gitu. Kita nggak disuruh beli, kadang kami coba aja Pak. Maksudnya kita tuh nanamin dulu dalam pikiran mereka. Mereka coba dulu, mereka rasakan dulu, urusan mereka beli, nanti biar Allah yang kasih ke hatinya mereka mau beli kapan, mereka punya rezeki kapan. Prinsip saya gitu. Maksudnya tuh coba aja dulu gitu. Nanti kalau ada rezeki, ada pasti apa, tekanan-tekanan gitu. Tekanan-tekanan itu enak kan kemarin. Iya gitu. Jadi yaudah, itu aja ditolak mendasar, enggak kayak gitu. Yaudah lah, ya disenyumin aja lah ya gitu ya. Tapi akhir-akhirnya mereka juga yang datang sendiri kan. Iya. Nah, kalau untuk reward nih Kak, buat karyawan-karyawannya, biasanya kan ada perusahaan-perusahaan tuh yang ngasih reward buat karyawannya, mau diajak jalan-jalan gitu, dikasih sesuatu hadiah atau apa gitu, ada nggak Kak di Arfams? Kalau untuk Arfam sendiri, alhamdulillah dari outlet kita yang masih di Kandangampe itu tahun berapa ya, 2020-an, itu kita udah ngadain reward, itu jalan-jalan ke luar negeri. Ke luar negeri? Iya. Oh, berarti udah internasional ini ya. Alhamdulillah udah bisa bawa karyawannya waktu itu di 16 orang ke luar negeri. 16 orang? Ke Malaysia. Tahun terakhir, tahun berapa kemarin, 2025 kemarin, kita udah store yang baru ini, alhamdulillah juga udah bawa kembali mereka ke Singapura, Malaysia dan Singapura dan berapa Malaysia orang? 20 orang karyawan. Itu 20 orang semua berarti dipilih berarti ya? Kebetulan yang kemarin, yang terakhir ya ada beberapa yang kategori kayak anak magang itu belum bisa kita ikut sertakan. Berarti karyawan yang udah di atas 1 tahun, yang udah ada loyalitasnya, alhamdulillah. Semoga kedepannya mudah-mudahan Arfam bisa bawa karyawannya bisa umroh ya. Amin ya, ke luar negeri, ke Eropa lagi gitu ya. Ke Eropa umroh dulu lah. Umroh dulu ya, kalau bisa umroh dulu. Kalau bisa umroh dulu. Berarti di Arfam juga ada karyawan magangnya berarti ya? Ada, kita terima anak magang sekarang yang di Bukit Tinggi juga ada sekarang tuh. Oh, juga lagi ada. Jadi yang dari SMK atau dari kampus perkuliahan, dari UNAN, UNP udah ada, sama ISI. Iya, udah ada. Terus kalau untuk omsetnya gimana nih Kak? Kalau di Arfam Durian nih, di masing-masing outlet lah, omsetnya per bulan itu berapa sih kira-kira? Agak bahaya ya. Iya ya. Ya, kira-kira berapa? Kira-kira ya berapa ya?
Udah ratusan juta kali ya. Amin. Udah. Mudah-mudahan sampai miliaran ya. Amin, amin. Tapi udah sampai ratusan apa puluhan juta Kak? Doain aja. Mudah-mudahan ya. Sebagai pelaku ekonomi kreatif nih Kak, apa sih inovasi yang dilakukan Arfams Durian untuk terus bersaing dan mempunyai ciri khas? Kalau inovasi yang kami lakukan tentunya pastinya dari segi produk. Segi produk kita selalu lakukan inovasi produk, kita selalu misalnya ada sesuatu yang lagi viral, kita juga akan inovasikan itu dengan durian. Walaupun itu menurut orang itu nggak make sense gitu, tapi ya udah kita coba, akhirnya kita coba dan enak karena durian ini juga udah merajai buah kan, jadi mau diapain juga durian itu akan enak, mau diapain juga enak. Selain dari segi produk, kita juga pasti akan inovasi dalam kemasan. Kita selalu upgrading untuk kemasan-kemasan di Arfams Durian. Terus dalam segi pelayanan, bagaimana karyawan kami melayani, bagaimana pelayanan maksimal itu di Arfams Durian itu mungkin. Jadi untuk bagaimana cara kita bersaing, kita lakukan yang berbeda dari yang lain. Kita lakukan perbedaan itu hingga orang kenal kita, hingga orang tahu bahwasannya kita itu ada gitu. Terus kalau terkait pemanfaatan teknologi, apakah benar-benar mempengaruhi perkembangan Arfams Durian gitu Kak? Dan apakah di Arfams Durian mungkin punya media sosial dan konten tiap hari gitu ya? Gimana? Pastinya. Karena dari awal sekali memang Arfams Durian ini dipromosikan oleh media sosial. Seperti Kak bilang tadi, kita dimulai dari promosi di Facebook. Ya. Ya, awal emang dari Facebook, dari mama Facebook dulu Jadi kita promosiin di Facebook, dari satu orang dikenal banyak orang, dari satu orang posting karena trust mereka, karena kepercayaan. Awalnya sih dari personal branding saya. Jadi emang Facebook itu Facebook personal, lalu saya bangun brand yaitu Arfams Durian. Akhirnya dari sanalah orang banyak tahu, orang banyak kenal dengan Arfam. Terus sampai sekarang ini kayak media sosial itu pasti kita gunakan semuanya, seperti TikTok, Instagram, Facebook masih kita pakai. Jadi media atau teknologi itu harus kita ikuti, nggak bisa kita tinggalkan. Iya benar ya, karena dia sangat berpengaruh ya. Iya, sangat, apalagi zaman sekarang ini dalam perubahan dulu orang nggak perlu kan. Dulu orang harus punya store kalau buat jualan. Sekarang kan nggak perlu. Iya, online aja bisa. Online aja bisa. Jadi kami pun berawal dari online. 2 tahun waktu itu kami berawalnya dari jualan online. Jadi dari tadi itu door to door, karena produknya permasalahannya kan memang nggak bisa tahan lama ya. Iya benar. Jadi awal-awalnya kita door to door, antar rumah ke rumah. Dan alhamdulillah sekarang customer tinggal datang aja ke store kita. Dan untuk digital kita gunakan dalam kayak aplikasi kasir, pembukuan, laporan, itu kita gunain semuanya. Karena kalau nggak ada itu bakal repot sekali. Repot banget ya. Dengan kondisi yang sekarang. Mungkin awal-awal memang kita nggak gunain itu. Misalnya kayak aplikasi kasir itu dulunya masih manual, tapi kita kan selalu belajar. Iya, kita selalu upgrading. Kalau kita mau lebih sukses lagi, tentunya udah bisa nantinya bagaimana usaha ini autopilot gitu. Iya, benar-benar. Terus gimana sih Kak awal mulanya Kakak bisa gabung di pembinaan kegiatan pelaku ekonomi kreatif di Disparpora Padang Pariaman gitu Kak? Awal mulanya mungkin dari kegiatan dari Pemda ya, dari Pemda Kabupaten Padang Pariaman ikut sertakan kami dalam kegiatannya, lalu bertemulah dengan Disparpora. Akhirnya Disparpora menggandeng kami untuk bagian promosi, diadakan pelatihan itu sangat membantu sekali bagi kami untuk terus belajar meningkatkan potensi yang ada sama kami gitu. Lalu manfaat dan dampak yang Kakak rasakan dari pembinaan di pelaku ekonomi kreatif di Padang Pariaman ini gimana Kak? Manfaatnya sangat besar sekali karena selain peningkatan kapasitas diri, dari pelatihan-pelatihan tersebut kita akan menambah wawasan kita ya, wawasan dari bagaimana berbisnis, bagaimana memanage bisnis. Sempat juga kita diikutkan pelatihan yang memang itu sangat membuka sekali wawasan kita dan kacamata kita, usahanya
berbisnis itu seperti apa, seorang pebisnis itu bagaimana sih, dan beda seorang pebisnis dengan penjual itu apa sih gitu. Jadi banyak sekali selain wawasan pasar juga pasti kami temukan, dan akhirnya brand awareness pun kami dapatkan dari Dispatpora, karena jadikan produk Arfam ini pada produk unggulan daerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus saat ini Arfam Durian udah berapa outlet nih Kak? Alhamdulillah kalau untuk sekarang outletnya ada di Kayu Tanam sama di Padang 2 Bukit Tinggi. Tapi paling kami juga ada beberapa agen di beberapa kota, ada yang di Payakumbuh, Padang juga ada gitu. Oh, Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi cabangnya. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat terus yang penting ya. Harus semangat Terus kalau terus untuk olahan durian ini ada berapa macam olahan nih Kak di Arfam Durian, dan yang jadi menu favorit pelanggan tuh apa Kak? Kalau menu, saya kalau bilang kalau diaktifkan semua tuh ada 30-an sekarang. Nah, selama kakak berjuang nih Kak di perjalanan kakak dalam merintis usaha ini, apa sih pelajaran berharga dari perjuangan kakak ini Kak? Bagaimana kita berproses. Jadi bagaimana kita menikmati proses, kalau dalam usaha bagaimana cara kita menikmati proses dalam usaha kita tersebut. Baik lagi jungkir balik, lagi baik-baik aja. Jadi kita cukup menikmati aja setiap proses yang kita jalani itu. Karena dari proses itu kita akan mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Karena suatu mimpi itu nggak hadir dari langsung dalam satu malam ya. Jadi mimpi itu mulai dari sekarang, lakukan yang terbaik, konsisten dan fokus. Itu aja menurut saya. Luar biasa sekali ya teman-teman penjelasan dari Kakak Yuni terkait perjuangannya untuk merintis usahanya di Arfam Durian ini. Nah teman-teman, semoga ini bisa menginspirasi dan memberikan semangat kepada teman-teman yang sedang merintis usaha dan punya mimpi untuk menjadi seorang pengusaha. Dan juga tentunya dari penjelasan Kakak Yuni tadi, rasanya nggak lengkap juga ya kalau teman-teman yang pecinta durian nggak mencoba coba olahan durian dari Arfam Durian ini. Teman-teman bisa datang ke outlet yang terdekat, ada di Kayu Tanam dan juga di Bukit Tinggi ya Kak. Nah teman-teman, terima kasih Kak Yuni untuk penjelasannya di podcast kita hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton podcast kita sampai akhir. Jangan lupa dukung terus program kita dan tunggu episode menarik berikutnya. Sampai jumpa, saya Isnani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.